Saya rasa ini sudah perlu saatnya pendidikan berbenah diri, pendidikan dari usia dini. Perlihatkan, begini loh Indonesia, budayanya begini, kekayaannya begini, hutannya begini, lagu daerahnya begini, berbagai macam bahasanya begini, suku bangsanya begini, kekayaan laut, kekayaan darat, dan kekayaan mana lagi. Baik, kita sudah masuk ke segmen yang terakhir ini, Mas Argo dan Bu Nur. Nah, ketika kita bilang Indonesia itu kan sebetulnya di situ sudah sangat menjelaskan keragaman itu. Tapi buat penghayat sendiri, apa sih maknanya untuk menjadi Indonesia? Apa Indonesia itu menurut Bu Nur sendiri? Bagaimana kita merasa menjadi Indonesia seperti itu? Itu kalau menurut saya harus saya awali dari sebuah kesadaran bahwa saya lahir di Indonesia, saya lahir di bumi ini, di belahan bumi bagian ini adalah namanya Indonesia, yang di situ memiliki berbagai keberagaman apapun loh Mas, ya budaya, ya pertumbuhan, ya flora, ya macam dan lain sebagainya, termasuk COVID. Ya, nah kemudian bagaimana saya bisa menyerap nilai-nilai keindonesiaan dari leluhur-leluhur kami yang mewariskan juga keyakinan kepenghayatan ini, dan bagaimana juga saya bisa mewariskannya lagi kepada turunan saya untuk masih memegang apa itu, bagaimana makna dari sebuah kata Indonesia. Dan saya rasa itu bisa diawali dari pendidikan. Saya rasa ini sudah perlu saatnya pendidikan berbenah diri, pendidikan dari usia dini. Perlihatkan, begini loh Indonesia, budayanya begini, kekayaannya begini, hutannya begini, lagu daerahnya begini, berbagai macam bahasanya begini, suku bangsanya begini, kekayaan laut, kekayaan darat, dan kekayaan mana lagi, kekayaan apapun, talenta-talenta yang ada di talenta-talenta yang bisa kita lihat dari para pendahulu kita, nilai-nilai makna-makna itu mulai dibagikan kepada, kalau saya bilang tadi turunan saya, ya generasi-generasi. Mari kita mulai dari generasi seusia sedini mungkin. Perkenankanlah, kamu hidup di Indonesia loh, kamu menghirup apapun fasilitas bumi Indonesia loh, dan kamu akan hidup seterusnya, mengalami kehidupan, sosialisasi dan lain sebagainya di Indonesia loh, dan kamu akan nantinya kembali lagi di bumi Indonesia. Jadi bagaimana kita menyikapi bumi, bagaimana kita menyikapi sikap-sikap bumi, sifat-sifat bumi, sikap-sikap seorang ibu, sebagaimana kalau mencontoh meniru ibu bumi, pastilah sebagai seorang ibu, bukan karena saya kebetulan seorang ibu ya, tetapi mungkin itu bisa menselamatkan generasi. Jadi generasi ini menjadi kata kunci ya Bu ya, ketika kita ngomong Indonesia itu ada generasi setelah kita yang harus kita kenalkan juga dengan keragaman yang bukan hanya soal agama dan kepercayaan, tapi banyak sekali keragaman cara hidup juga ya Bu ya. Betul, jadi jangan sampai yang kita pikirkan itu dari mulai remaja ke kita dewasa sampai ke orang tua. Generasi seusia dini itu harus dibagi dong. Apa itu, bagaimana itu Indonesia, supaya mereka tetap nantinya akan menjadi persis sebagaimana orang Indonesia, seperti itu. Jadi kalau misalnya sekarang anak-anak muda punya kecenderungan untuk jadi religious seekers gitu, misalnya belajar agama lebih dalam, ya yang harus dilakukan juga mungkin lebih lengkap melihat agama-agama yang lain yang ada di Indonesia, belajar juga yang lain sehingga kita lebih Indonesia lah. Begitu, dan kita akan bisa ditempuh dengan reformasi, bagaimana cara atau bagaimana alat ukur pembelajaran terhadap anak-anak usia SD. Bagaimana kita bisa menciptakan alat ukur pembelajaran untuk memetakan bagaimana Indonesia itu. Bagaimana klik bahasa daerah di Indonesia, oh ini itu.
kesenian di Indonesia, tarinya klik Bali, klik Jawa, oh ini tuh. Dan itu sebenarnya sudah ada orang-orang, ada pakar-pakar ya, pakar-pakar pendidikan, artinya pakar-pakar yang memikirkan bagaimana memberikan pembelajaran kepada anak usia dini itu melalui sistem-sistem alat peraga. Nah, ini yang harus kita pikirkan supaya tentu saja disesuaikan dengan zaman digitalisasi ini ya. Betul. Jadi memang kecerdasan itu harus diperlukan secara holistik ya. Kita harus cerdas tidak hanya di satu sisi. Ada seseorang pakar ini, ada seseorang pakar ini, ada seseorang pakar itu duduk bareng bersama untuk membicarakan bagaimana Indonesia. Jadi harus dibicarakan oleh semua orang Indonesia, bukan sepotong-sepotong orang-orang tertentu aja yang komit ya, tetapi ya semua bangsa ini seperti itu. Jadi semua perbedaan itu ya malah harus dibuka ruangnya, kita bicarakan, kita kenali. Media digital itu bukan batasan gitu ya. Jangan malah dihindari, tapi malah digunakan sebagai sarana untuk kita lebih mengenal tentang Indonesia. Dan soal pendidikan tadi menarik ya. Jadi pendidikan tidak hanya dimaknai di sekolah aja. Karena kalau sudah tergantung di sekolah ya itu tadi yang terjadi justru malah jadi orang-orang yang sempit atau sok-sok pinter tadi itu ya Bu. Betul, karena seberapa kapasitas si guru itu tadi, seberapa kapasitasnya, dia juga akan murid-murid itu akan menyerap seberapa kapasitas guru aja. Tetapi kalau dia belajar di alam, di keluarga, ya, di sosial lainnya atau di keterbukaan seperti ini, dia akan mengenal banyak hal. Tidak saja hanya omongan guru yang satu garis begitu ya, linear seperti itu, tetapi bukalah, dibukakan anak-anak kita itu, dan dimulai dari usia dini itu. Jadi mungkin ini sebuah perhatian ya, perhatian sekali untuk bagaimana pendidikan dari usia dini. Mari kita semua punya tanggung jawab untuk merubah Indonesia supaya kembali lagi Indonesia. Tanggung jawab untuk generasi yang lebih Indonesia itu tadi ya. Kembali ke jati diri Indonesia. Kalau boleh ada kata explore Indonesia dan lain-lain, itu bukan hanya soal eksotismenya ya, tapi soal pengetahuannya, keperbedaannya tadi, nilai-nilainya yang nilai-nilai keindonesiaan dan alam itu juga guru. Baik, itu menarik sekali karena buat generasi milenial itu mungkin sesuatu yang asing ya. Kadang kita juga asik untuk ya sudah yang mau ditelusuri itu terus, sehingga percaya pada satu kebenaran, nggak saling kenal dengan yang lain. Ternyata Indonesia ini kaya sekali. Mas Argo mungkin pengalaman dengan Marapo kemudian punya makna apa ini Indonesia ini Mas? Iya, kalau untuk menjadi Indonesia begitu kan, saya melihat bahwa mungkin agama-agama lokal ini mungkin belum kita rangkul secara utuh ya untuk menjadi Indonesia. Mungkin mereka lebih pada ya ini saya melaksanakan ini atau melaksanakan praktek-praktek agama ini karena ini adalah peninggalan leluhur Nusantara pada saat itu ya, Nusantara pada saat itu. Tetapi ternyata menjadi Indonesia bagi mereka dalam tanda petik berat ya. KTP tidak, waktu sebelum ada keputusan MK 97 2016 untuk KTP aja mereka tidak pernah diakui sebagai agama lokal atau mungkin kepercayaan atau apapun istilahnya. Praktek-prakteknya pun kadang sering didiskriminasi, diberi label oleh yang lain untuk kebersamaan. Artinya mereka belum bisa utuh mengatakan Indonesianya itu seperti apa. Nah, justru sebetulnya tantangan kita ke depan tidak hanya pemerintah, kalau kita biasanya kan hanya menyerahkan kayak gini itu pada pemerintah, tapi kita semua untuk kita semua yang ada di Indonesia untuk menjaga keharmonisan dan lain sebagainya. Itu bagaimana kita juga merengkuh mereka sehingga orang-orang yang manut kepercayaan ataupun agama lokal ini kemudian menjadi utuh, dia merasa bahwa ini menjadi bagian dari Indonesia, bahwa praktek-praktek yang kita jalankan itu tidak hanya sebatas dari leluhur, dari Nusantara dulu, tetapi juga ini betul-betul dirangkul, direngkuh begitu. Saya lebih menggarisbawahi
ketika kita bicara minoritas dan mayoritas, bagaimana mayoritas seperti kita yang ada di sini itu justru melindungi, merangkul mereka. Bukan berarti saya mayoritas itu harus diistimewakan, tidak. Tetapi letak kemayoritasan saya itu kalau bisa merangkul, melindungi mereka, itu bisa menjadi identitas ciri khas yang ada di Indonesia. Sehingga mereka itu jadi merasa, oh aku Indonesia, tidak hanya sebatas kalau sekarang ya, karena setelah keputusan MK, tidak hanya berKTP Indonesia, tidak hanya sekolah di Indonesia, tetapi juga kepercayaan ataupun keyakinan, kepengelolaan kebudayaan atau adat yang mungkin menjadi terajut dengan agama lokal mereka itu, ini juga diakui sebagai Indonesia, sehingga mereka juga merasa menjadi Indonesia. Bukan mereka hanya baru sebagian yang diakui, sehingga kadang ada pernyataan-pernyataan, kok ya susah ya hidup di Indonesia, hidup sekarang ini katanya Indonesia, tetapi kok ini yang ini masih di marginalkan, masih disisihkan dan lain sebagainya. Tidak walaupun kemudian pikiran kayak gitu kan kemudian wah ini pemerintah bagaimana, tidak, karena tanggung jawab kita semua. Karena yang mewarnai kehidupan yang ada di Nusantara atau Indonesia sekarang ini adalah itu kita semua. Nah, jadi tidak hanya tugas negara, tugas pemerintah, tapi mungkin juga yang namanya entah lembaga swadaya masyarakat atau kita semua organisasi ini juga mulai juga kemudian bagaimana melihat ini supaya mereka bisa kita rangkul sebagai Indonesia. Kalau tidak dibiarkan, ya mereka semakin jauh. Mereka menikmati paling hanya masalah ketika dia bekerja, ketika dia itu merasa Indonesia kan, tetapi sebetulnya ada bagian yang hilang, yang dilarang, dan ini masih dipandang minor, dipandang itu dianggap kafir atau dianggap menyembah berhala yang ya mereka bisa kita kan nyaman, tetapi kalau sejujurnya sebetulnya ada konflik dalam diri penghayat atau mungkin juga diri para penganut agama lokal ini. Baik. Itu kira-kira. Jadi tidak bisa kacamatanya itu sangat formalistik gitu ya, dengan KTP atau mendapatkan fasilitas sebagai warga negara, yang itu sebetulnya masih semu juga ketika relasi kita itu kita tidak merengkuhnya, kita tidak ada penghormatan terhadap ekspresi spiritualnya atau keyakinan dari, dan masih mungkin kita bawa kacamata dan konsep-konsep bahwa ada sesuatu yang kelam, yang tertinggal, yang kolot. Nah, kalau selagi kita masih terus-terusan pakai kayak gitu, itu ya seterusnya ini masih menjadi tantangan. Nah, mungkin bisa dimulai dengan merubah cara pandang, dengan lebih banyak berinteraksi atau mengenal, mencari tahu dan menelusuri. Gitu nggak, Mas? Ya, tapi cara pandang ini susah ya. Tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa ketika kita sekolah itu kan kita sudah mengatakan, apalagi sampai yang jenjang terakhir gitu, apalagi kemudian kita mendapat embel-embel yang lain sebagainya, itu kan kita merasa bahwa kita ya kadang yang paling merasa tahu. Ya yang paling benar, paling itu, dan padahal kita lupa, kita tidak pernah belajar pengetahuan lokal yang harmonis. Artinya kita memang juga harus memandang konteks mereka itu seperti apa. Karena kalau saya melihat cukup arif ya, kalau kita melihat agama-agama lokal ini ya, relasi di antar manusia bagaimana, relasi dengan alam bagaimana, tidak eksploitasi, kemudian relasi dengan Tuhan bagaimana, komplit di situ ya. Atau kita bisa melihat ya, untuk konteks Jawa ya, kalau kita misalnya entah itu ucapan terima kasih itu misalnya bersih desa, bersih kali atau merti desa atau apapun begitu, itu komplit kalau kita lihat ya. Kita tidak pernah melihat, kita hanya kalau di Jawa wayangnya, lakonnya gimana, bagus nggak, dalangnya siapa, tidak hanya itu, tetapi lebih pada melihat bagaimana ini penyelenggaraannya, bagaimana gotong royong, antar warga menjadi kebersamaan yang kempal. Kemudian mereka juga berterima kasih atas kesuburan tanah dan panenan itu, artinya entah dengan simbolisasi Dewi Sri atau apapun, artinya ini dengan alam. Dan juga dia melihat di titik-titik
sawah itu ada bagian-bagian tertentu, dia melihat juga dalam tanda petik mungkin yang tidak kelihatan. Bukan menyembah ya, saya tekankan di sini bukan menyembah, karena ini bisa dibelokkan kemana-mana, begitu, artinya menembah. Dan bagaimana kemudian itu adalah secara komplit itu ucapan syukur kepada yang di atas. Jadi kesenian wayang itu tidak hanya dilihat dari keseniannya saja, karena di situ juga kadang ada lakonnya itu sangat terkait dengan ini. Inilah sebenarnya kita holistik itu, cara pandang kita yang secara keilmuan itu harus terfokus begitu, tapi kita harus juga menyisakan deh, kalau saya mengatakan begitu ya, karena sekolah itu tidak bisa ditolak loh ya. Kita harus sekolah, tetapi kesadaran akan juga melihat atau belajar tentang pengetahuan yang ini kadang tidak pernah diperoleh di bangku sekolah, di bangku kuliah. Itu juga perlu kita lihat. Syukur tadinya kita juga menyisakan untuk melihat itu, syukur ini juga kemudian menjadi berimbang. Prosesnya akan seperti itu, karena dalam konteks sekarang ini susah kalau kemudian kita wah itu harus berimbang, itu normatifnya seperti itu. Tapi kan langkahnya harus jelas juga dari pelan-pelan. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Mas Argo dan Bu Nur. Mungkin pertanyaan terakhir adalah, setelah kita punya imajinasi atau punya gambaran menjadi Indonesia itu tadi yang sedemikian itu, lalu situasi ideal apa sih yang dibayangkan? Harusnya ini kita bergerak menuju kemana Indonesia yang kita inginkan bersama? Silakan Bu. Ya, sebenarnya sederhana sekali, sangat mendasar sekali ya. Misalkan hubungan antar personal saja. Kalau Mas Valeri nggak mau saya jiwet, ya mestinya juga jangan jiwet saya, seperti itu. Sangat mendasar sekali, sangat mendasar sekali. Karena apa? Yang dialami oleh personal itu ya, yang dialami oleh personal lain itu akan melembaga lama-lama. Tetapi ketika sudah ada kesadaran yang sangat mendasar itu, kalau tidak mau menyakiti ya jangan menyakiti dong. Kalau mau disakiti jangan menyakiti ya. Kalau you nggak mau saya ketahui urusanmu, jangan ngulik-ngulik ya. Ngulik urusanku seperti itu. Itu hal yang sangat mendasar sekali, dan akhirnya itu akan kembali kepada segumpal yang ada dalam dada sini. Itu niatnya apa? Kepentingannya apa untuk menyakiti itu? Kepentingannya apa untuk mendiskreditkan? Kepentingannya apa untuk menstigma? Akhirnya akan kembali lagi bagaimana lembaga itu yang memiliki atau yang mengejudge, yang menstigma, yang memberikan diskreditan itu apa sih tujuannya? Sederhana sekali. Apa tujuannya? Nah, ini jawabannya akan sangat lebar dan menjadi perenungan kita semua. Tapi pemaknaan yang sederhana tadi itu sudah sangat mengingatkan ya. Kalau kamu nggak ingin diperlakukan begitu, ya jangan memperlakukan orang lain begitu. Ya, karena nanti imbasnya akan kembali ke dirimu loh. Cuma tinggal tunggu waktu. Cuma seperti itu. Karena semesta ini bekerja. Keren. Semesta ini keren banget untuk memanage. Bagaimana salahmu akan kembali ke dirimu, itu semesta itu keren banget untuk memanagenya dan keren. Baik. Seperti itu. Mas Argo. Situasi ideal, Mas. Idealnya ya. Kalau yang ideal itu dalam kondisi kita harus melihat konteks sekarang ini ya. Kita berangkat dari konteks sekarang, bagaimana kita ketika melihat konteks sekarang, kita perlu memahami yang namanya roh atau apa sih sebetulnya yang terdapat dalam agama lokal itu. Gitu ya. Nah, itu saya berkali-kali selalu mengatakan bahwa ini adalah relasi manusia, keharmonisan relasi manusia dengan manusia dengan alam, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, dan relasi dengan yang Tuhan, kuasa. Gitu. Tetapi ini juga tidak bisa kita pokoknya saya hanya memberi baut relasi dengan kuasa saja, dengan manusia pokoknya jangan, malah justru ada pembunuhan massal misalnya, tidak seperti itu. Tapi ini harus berimbang, relasi harmonis ini, gitu ya. Ketika melihat relasi-relasi harmonis ini, kita lihat konteks sekarang.
kita tidak bisa menolak, tadi saya katakan tidak bisa menolak pendidikan, tidak bisa menolak yang namanya modernisasi, tidak bisa menolak yang namanya globalisasi, tetapi kita juga tidak bisa menolak apa yang ada di bumi Nusantara ini dengan tadi kearifan-kearifannya tadi, itu tidak bisa kita tolak. Artinya bagaimana kita bisa memadukan, atau biasanya saya menggunakan istilah mengawinkan dalam tanda petik yang harmoni. Karena yang namanya perkawinan itu bisa dipaksa ya. Bisa terjadi perkawinan tapi harmoni tidaknya kan ya tergantung yang kuasa siapa, entah yang suaminya atau istrinya yang atau orang tuanya. Itu artinya tidak harmoni, walaupun dilihat dari luar itu harmoni, tetapi sebenarnya intinya rohnya itu benar-benar harmoni. Nah, bagaimana kita mengawinkan apa yang kita dapat dari luar atau kondisi sekarang ini dengan kondisi kearifan-kearifan atau agama lokal yang ada, konteksnya bagaimana? Nah, ini yang sebetulnya perlu dipikirkan. Dan sekali lagi saya mengatakan usaha perkawinan ini tidak didapat di bangku kuliah, tidak pernah kita pelajari. Kita belajarnya adalah ilmu pengetahuan luar. Untuk mengawinkan secara harmonis, kita harus belajar juga pengetahuan yang ada di bumi Indonesia atau Nusantara ini, dan itu pun juga butuh proses. Nah, artinya kita mulai dari inti sebetulnya. Kalau saya menjadi ciri khas kita, walaupun ini sering diklaim bahwa ini ciri khas Hindu karena di Bali ada Trihita Karana ya, Trihita Karana itu kan sebenarnya konsepnya relasi seperti itu. Tetapi sebetulnya masyarakat di Indonesia itu memang sudah seperti itu, Nusantara waktu itu. Ketika kita berlaku menjaga keseimbangan. Kenapa tadi saya katakan bahwa kenapa dosa pribadi itu ada dosa yang menanggung sesama, artinya adalah terjadi goncangan kosmos gitu ya. Ini adalah keseimbangan terganggu, walaupun yang membuat dosa adalah saya. Ini artinya adalah berpikir holistik gitu. Nah, inilah yang kemudian mulai kita padukan dengan harmonis dengan kondisi-kondisi yang saat ini. Dan ini memang para organisasi atau individu yang bergerak ke sana itu memang harus mulai memikirkan ini. Gampang sekali kalau kita mengatakan bahwa mereka didiskriminasi, tetapi kemudian kelanjutannya bagaimana? Itu kan susah. Ini nggak harus dilirik, harus dilihat, dan kita mulai belajar tentang roh-roh atau makna, bahasanya makna yang ada di balik yang namanya agama lokal. Tidak hanya di balik agama lokal, tetapi di balik kebudayaan yang berjalan di seluruh bumi pertiwi ini, di Indonesia ini. Kita lihat maknanya, mana yang bisa kita padukan dan mana yang unsur modern atau yang pengaruh globalisasi bisa kita padukan. Atau lebih detail lagi, di mana kita, karena kita mengacu pada istilah individu yang cerdas tadi, di mana kita bisa mementingkan individu, di mana kita harus mementingkan yang sosial. Nah, itu kan sebenarnya kita harus belajar. Walaupun saya belajar sekolah sampai tinggi misalnya, saya ternyata juga harus belajar dari mereka. Dan ini kadang ego kita itu kadang menolak untuk itu. Jadi perpaduan seperti ini cukup penting. Oh, di tingkat seperti ini dan ini sudah dilakukan ya. Oh, kalau di tingkat seperti ini saya tidak boleh ngomong yang seperti ini karena nanti akibatnya bahaya bagi yang lain. Tetapi ketika di sini kita bisa ngomong seperti ini dengan dengan dalam, dengan itu kita harus tahu betul, harus kita pelajari betul. Berbeda karena omongan formal dan omongan yang bukan formal akan berbeda. Itulah diberi tempat dan itulah juga menjadi bahan kajian untuk kedepannya. Baik, saya kira itu Mas Dery. Terima kasih Mas Argo. Ada satu kata yang sebetulnya saya belajar dari ceritanya Mas Argo, tapi tadi kurang
dipertebal adalah soal kerendahan hati gitu ya. Kerendahan hati bahwa setinggi-tingginya kita ini belum tahu-tahu banget sebetulnya. Kalau kita merasa diri sudah cukup tahu, maka sebetulnya di situ ada sinyal, ada cermin. Benarkah kamu sudah betul-betul tahu? Jangan-jangan kita hanya merasa tahu tapi kita tidak kenal dengan Indonesia kita, tidak kenal dengan yang lain. Dan tadi juga disinggung bagaimana kita perlu punya upaya-upaya yang cerdik untuk melihat keharmonisan itu sebagai cara dari kelompok penghayat dan penganut agama lokal dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tantangan yang ada. Jadi tidak terus-terusan bertabrakan, dikotomis, tapi mencari ruang di tengah-tengah itu untuk bisa terus menjaga harmoni, bukan hanya harmoni antar relasi manusianya, tapi juga Tuhan dan alam. Gitu. Ya, baik. Ya, karena kerendahan hati itu tidak perlu diomong-omongkan. Iya betul. Tapi saya pelajari itu tadi. Betul, Mas. Gitu loh, yang penting yang itu. Karena yang itu yang bagian paling mengena gitu tadi. Oh iya, ini soal kerendahan hati. Baik, terima kasih Mas Argo dan Bu Nur atas kesempatan untuk diskusi di Krusial episode yang kedua. Berikutnya kami akan terus memproduksi tema-tema yang ya sebisa mungkin ini akan terus mendalam supaya kita tidak terjebak dengan dan merasa puas dengan pengetahuan kita hari ini, tapi terus berinteraksi, terus mencari tahu. Teman-teman, akhir kata terima kasih, sampai jumpa di Krusial episode yang ketiga berikutnya. Terima kasih. Salam Rahayu. Salam Rahayu.